Hai, selamat datang di channel AFR Adventure. Sebelum lanjut, tolong bantu dukung saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan mendaki Gunung Sanggabuana. Jadi pada tanggal 12 sampai dengan 13 Maret 2022 kami melakukan pendakian ke Gunung Sanggabuana Karawang. Ini merupakan pendakian pertama saya di tahun 2022. Alasan memilih Gunung Sanggabuana karena jaraknya yang dekat, dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari Cikampek. Gunung Sanggabuana sendiri terletak di Karawang bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Tegalwaru atau lebih dikenal Kampung Loji. Pukul 9 pagi kami tiba di tempat parkir atau penitipan motor Gunung Sanggabuana, karena di Gunung Sanggabuana itu tidak ada base camp, teman-teman. Jadi hanya parkir yang dikelola oleh warga setempat. Setelah melakukan packing ulang, kami pun mulai bergerak menuju jalur pendakian. Awal perjalanan kami melintasi sebuah jalan yang di sisinya terdapat aliran sungai dan bentangan sawah dan beberapa rumah warga. Ada kejadian unik ketika kami berjalan menuju pos 1. Jadi seekor anjing milik warga setempat itu mengikuti perjalanan kami sampai pos 1. Apa kene? Nanti lah ya bisa tinggal ya. Let's go. Jawab duluan. Duluan. Lah. Ayo. Yuk. Jalan. Sehat banget. Setelah berjalan selama 30 menit, akhirnya kami tiba di pos 1. Pos 1 adalah pos registrasi. Kami beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Untuk SIM maksinya yaitu 10.000 per orang, itu untuk camping ataupun yang satu kali bolak-balik perjalanan. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke Makom Maparaji Sakti. Bapak tour guide kita sedang mengeksplor. Baik sih guys, si botak itu nya trans gitu ya. Lu berat nggak itu? Hah? Dari pos 1 ke Makom Maparaji Sakti itu hanya membutuhkan waktu selama 15 menit perjalanan saja. Namun karena cuaca sangat panas, perjalanan terasa seperti lama. Oleh karenanya kami sempat bertukar keril untuk bisa mengimbangi. Di Makom Maparaji kami beristirahat itu sekitar
1 jam sambil memesan mie instan karena perut kami sudah sangat lapar. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke menuju pos 2. Dari Makoma Paraji ke pos 2 itu kurang lebih sekitar 20 menit. Namun karena sudah memasuki vegetasi hutan, jadi cuacanya sudah sangat sejuk. Di pos 2 awalnya kami memutuskan untuk beristirahat, tetapi kami batalkan karena tidak jauh dari pos 2 itu kita akan mulai memasuki jalur yang namanya tanjakan 2 jam. Seperti yang sudah tanjakan 2 jam itu tanjakan yang paling berkesan di Sangga Buana. Ini ke pos 2. Oh. Oh. Kan kalau udah Malabar kan Tandai. Ini belum ke Bangkok. Udah banget. Banget. Di tengah jalur tanjakan 2 jam kami bertemu dengan beberapa rombongan peziarah yang
Salah satunya ada yang mengalami cedera, tapi saya tidak mengambil gambarnya dan kami melintas lebih dulu atau mendahului mereka. Pada saat mencapai akhir dari jalur tanjakan 2 jam, itu cuaca berubah dan kabut pun mulai turun. Angin pun berhembusnya sangat kencang sekali, dan tidak lama kemudian gerimis pun turun. Untungnya kami sudah berada di pos 3. Jadi di pos 3 itu ada shelter yang sebenarnya warung yang tidak buka, warung milik warga yang tidak buka. Jadi itu kami jadikan shelter ketika hujan tersebut di pos 3. Setelah menunggu lama, kira-kira pukul 2:30 hujan sudah mulai reda. Kami memutuskan untuk lanjut ke puncak. Sudah semakin pekat dan jalur-jalur dari pos 3 ke puncak itu tanah, jadi agak licin. Kita masih di pos 3, bentar lagi ke puncak, tapi hujan turun. Ini pukul 2:30, kabut tebal sekali. Puncak atas untuk parkiran Hermas. Kami sempat bertemu rombongan peziarah yang sedang istirahat di Makom Jagaraksa. Makom Jagaraksa itu antara pos 3 dan puncak. Karena kami sudah kedinginan, kami memutuskan untuk lanjut naik ke puncak. Di tengah jalan, di menanjak beberapa menit, mungkin 10-15 menit kami akan sampai puncak, itu hujan kembali turun. Dan saya juga tidak bisa merekam karena tidak membawa jas hujan, lupa tidak membawa jas hujan. Jadi sekitar pukul 3 sore, sudah 3 sore ya, lewat 15 kami sampai di puncak. Rombongan kami dan banyak rombongan peziarah itu yang beristirahat di sebuah warung. Jadi di puncak itu ada satu warung yang menyediakan tempat istirahat dengan balai-balai, itu cukup luas untuk peziarah. Di situ kami belum bisa mendirikan tenda karena hujannya masih deras, dan angin di puncak itu lebih kencang ketika kami di bawah karena lebih terbuka. Akhirnya kami bisa mendirikan tenda itu pukul 3:30 di area sebelah timur, sejajar dengan pelang MDPL, tapi di pojok selatannya yang menghadap ke arah ke Danau Jatiluhur.
karena di situ ada beberapa pohon rimbun. Kami sengaja supaya kalau seandainya malam ada angin, kami masih bisa aman di dalam tenda. Rombongan pendaki saat itu hanya, kalau tidak salah itu ada 3 rombongan kami, dan ada 2 tenda yang posisinya dekat plang MDPL. Sisanya adalah rombongan peziarah. Mereka tidak mendirikan tenda, mereka semua beristirahatnya di warung yang tadi saya ceritakan. Tujuan kita mendaki itu berbeda-beda, tapi bagi kami tujuan mendaki itu hanya untuk menikmati alam, sedangkan mungkin yang lain memiliki tujuan pribadi yang saya dan teman-teman tidak ingin ikut campur, karena kami saling menghormati dan menghargai. Karena Gunung Sanggabuana memang untuk wisata religi. Demikianlah kisah perjalanan pendakian kami ke Gunung Sanggabuana. Semoga bisa menjadi hiburan. Jangan lupa bantu subscribe, kasih like, atau jika Anda memiliki kritik dan saran silahkan komen di bawah. Sampai jumpa lagi di